Dimana di sini Prescott menampar Donald karena sudah tak mematuhi keinginannya. Dimana Donald yang emosi sempat mengeluarkan senjatanya namun tak bisa apa-apa. Assalamualaikum semua para Reddington, bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Siap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 5 episode 10. Tapi sebelum saya mulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan jika sudah, saya minta izin untuk iklan yang mau lewat ini. Bagi kalian yang ingin membeli merchandise berupa kaos yang saya desain khusus untuk kalian para aset Reddington, untuk saat ini hanya tersedia desain yang sudah saya posting di toko Shopee kami. Namun kedepannya insya Allah akan selalu ada desain-desain terbaru setiap minggunya. Jadi untuk kalian yang ingin membeli merchandise dari channel ini, bisa mengunjungi toko Shopee admin yang link tokonya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan untuk cerita kali ini, saya tidak akan membantu untuk mengingat episode sebelumnya karena saya yakin Anda pasti masih mengingatnya. Jadi untuk itu, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi ingat, tetap perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai di kota Toronto yang ada di Kanada, di mana kita diperlihatkan 3 orang wanita yang ada di sebuah klub malam sedang membicarakan pria yang dari tadi memperhatikan wanita ini. Namun ketika pria itu ingin menghampirinya, wanita itu terpaksa pergi ke toilet karena bos tempat dia bekerja menghubunginya secara tiba-tiba. Di mana tak lama setelah wanita itu memasuki toilet untuk menjawab panggilan telepon dari bosnya itu, terlihat pesta menjadi sangat meriah akibat hembusan gas yang dikeluarkan. Sementara untuk wanita yang baru saja selesai menelpon bosnya, mengetahui pria tadi yang ingin berkenalan dengannya masuk ke toilet juga, wanita itu pun mencoba meminta maaf kepadanya karena tadi telah mencuekinya. Namun wanita ini menjadi sangat terkejut setelah melihat keadaan pria itu yang mulutnya dipenuhi dengan busa, dan seketika pria itu pun tewas di tempat. Dan saat wanita itu mencoba untuk keluar dari toilet dan mendatangi teman-temannya, ternyata semua orang yang ada di klub malam ini telah tewas, dan wanita ini pun pada akhirnya tewas juga yang saya bisa konfirmasikan akibat gas yang kita lihat tadi. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, dimana inilah alasan Reddington akan memberikan kasusnya kepada FBI. Sementara untuk Agent Kin yang ada di apartemennya, dia pun mencoba menyusun foto-foto TKP kejadian penikaman yang mengakibatkan kematian Tom suaminya itu. Dimana dari ingatan Agent Kin saat kejadian itu, Agent Kin menyimpulkan bahwa semua yang menyakiti Agent Kin telah tewas di tempat Agent Kin kecuali anak buah Ian yang bernama Navarro dan Ian Garvey itu sendiri, yang saat ini Agent Kin maupun kepolisian yang menyelidiki pembunuhan Tom itu tak mengetahui nama Ian Garvey yang sudah menikam Tom itu. Dan kita mengetahui juga bahwa Ian saat itu telah membawa kerangka tulang pemberian Mr. Kaplan, yang untuk saat ini misteri kerangka tulang itu masih akan berlanjut. Dimana tak lama setelah ini Agent Kin pun menemui Reddington yang saat ini ada di apartemen mewahnya, yang dimana selama Agent Kin koma selama 10 bulan, ternyata bisnis ilegal Reddington berjalan dengan lancar, yang membuat keuangannya meningkat dengan sangat pesat. Dan bahkan Reddington mengenalkan Agent Kin kepada anak buah barunya yang bernama Paris, yang Reddington kerjakan spesifik di bagian memasak. Karena sebelumnya Reddington yang mengunjungi sebuah restoran berbintang sangat menyukai masakan Paris ini, dan akibat itulah Reddington membawanya untuk menjadi koki pribadi Reddington.
Di mana di sini Agent Kin sempat ditawarkan masakannya, namun Agent Kin menolaknya dan menyampaikan untuk lain waktu saja. Yang dimana setelah itu Agent Kin menyampaikan maksud kedatangannya kepada Reddington dengan berkata, di mana dari informasi yang Agent Kin ketahui dari penyelidikan pembunuhan Tom, polisi telah salah menyimpulkan bahwa Navarro yang telah menikam Tom, karena Agent Kin mengingat ada satu orang lagi yang kita ketahui adalah Ian Garvey. Namun Reddington yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia berharap dia tahu lebih banyak. Namun yang Reddington ketahui pasti bahwa orang-orang yang tewas di rumah Agent Kin adalah anggota sindikat narkoba yang dikenal sebagai sindikat narkobanas. Dan Reddington berkeyakinan sindikat itu disewa untuk mengejar Tom, di mana selama Agent Kin koma selama 10 bulan itu, Reddington mencoba mengejar anggota organisasi lainnya, dan anggota yang Reddington tangkap itu terbukti sama sekali tidak mengetahui tentang insiden yang terjadi di apartemen Agent Kin saat itu, yang membuat Reddington berspekulasi siapapun yang mempekerjakan sindikat narkobanas itu cukup kuat untuk membuat anggota lainnya diam meski Reddington sudah mengancam akan membunuhnya. Or whoever hired them is powerful enough to keep them quiet. Dimana setelah mendengar itu dan melihat Navabi datang untuk menemui Reddington tentang kasus kali ini, Agent Kin segera pergi karena untuk saat ini dia akan fokus untuk mencari pembunuh suaminya itu. Yang tentu saja sebelum Agent Kin pergi, dia dan Navabi sempat bertegur sapa menanyakan kabar masing-masing. Namun itu hanya berlangsung singkat karena Agent Kin belum ingin mendengar tentang kasus yang akan diberikan Reddington kepada Navabi. Yang pada akhirnya setelah Agent Kin pergi, Reddington pun memberikan kasusnya kepada Navabi dengan menyampaikan apa yang diketahui FBI tentang kejadian di scene awal tadi, yang dimana Navabi menyampaikan bahwa 57 orang tewas akibat gas saraf yang kita lihat itu. Namun Navabi juga menyampaikan bahwa orang yang mengaku bertanggung jawab telah ditahan oleh kepolisian, dan Reddington yang mendengar itu menjawab bahwa mungkin kepolisian telah menangkap pelakunya, tapi mereka tidak mengetahui tentang orang yang membiayai serangan itu. Dan Reddington menyampaikan bahwa dalam 24 jam ke depan, Departemen Keuangan Amerika kemungkinan akan mencoba untuk membekukan rekening bank yang membiayai serangan di scene awal itu. Dan 12 jam yang lalu, seorang pria yang akan menjadi blacklist kali ini yang dikenal sebagai The Informant mengakses daftar akun rekening tersebut di komputer rahasia milik salah satu komite intelijen Senat. Dan jika FBI bisa menangkap The Informant, FBI kemungkinan akan mengetahui nama dari pemilik akun yang membiayai serangan di scene awal tadi. Ya akhirnya setelah Navabi menjelaskan kasusnya kepada rekan-rekannya dalam hasil penyelidikan Aram kemungkinan mengetahui The Informant yang dimaksud oleh Reddington itu, yang katanya berniat menjual informasi rekening yang dimaksud ke pembeli yang saat ini dicurigai oleh FBI adalah orang yang membiayai serangan gas di scene awal tadi. Dimana setelah mereka menginterogasi Bishop, orang yang mereka curigai adalah The Informant, FBI mendapatkan daftar akun rekening yang mereka curigai salah satunya adalah milik orang yang membiayai serangan di scene awal tadi. Namun Bishop ini berhasil memberikan alibinya bahwa dia bukanlah The Informant yang dimaksud karena seorang hakim bernama Sonia Fisher bisa mengkonfirmasi perkataannya itu. Dimana setelah Donald dan Navabi menginterogasi hakim bernama Sonia ini, ternyata Sonia ini memang mengkonfirmasi perkataan Bishop yang membuat Bishop akhirnya dibebaskan karena tak terbukti bahwa dia The Informant yang biasa menjual informasi-informasi rahasia yang didapatkannya dari tempat dia bekerja, yaitu di bagian pemerintah. Sementara Cooper yang tak bisa mengkonfirmasi nama pemilik akun rekening yang didapatkannya dari Bishop akhirnya meminta bantuan kepada Reddington untuk mengungkap tentang nama pemilik akun rekening tersebut agar bisa menangkap The Informant maupun orang yang sudah membiayai serangan gas di scene awal tadi. Dimana di sini Reddington akan mencoba untuk mendapatkan nama pemilik rekening yang dilihat Reddington saat ini. Namun Reddington ingin menyampaikan sesuatu kepada Cooper, masalah lain yaitu
tentang Agent Kid, di mana Reddington menyampaikan bahwa Agent Kid telah kembali, tapi dia kembali bukan untuk bekerja melainkan bertekad untuk mencari pembunuh suaminya, yang tentu saja Cooper yang mendengar itu memahami perasaan Agent Kid. Namun Reddington menjawab itu dengan berkata bahwa Reddington adalah iblis di bahu Agent Kid dan Cooper adalah malaikat di sisi satunya, di mana Agent Kid saat ini sedang di perairan penuh masalah dan Reddington meminta tolong kepada Cooper untuk menavigasi Agent Kid itu. She's in troubled waters, Harold. Please help her to navigate them. Dan sebelum kita melanjutkan tentang kasus kali ini, kita akan ke sisi Ian Garvey yang saat ini mendapatkan panggilan dari salah satu anggotanya, di mana anggotanya itu memberitahu Ian bahwa Agent Kid telah kembali dan apa yang harus dilakukannya tentang hal itu, di mana Ian yang mendengar itu menjawab untuk saat ini membiarkannya saja terlebih dahulu dan Ian akan menghubunginya jika sudah waktunya. Be in touch. Dan untuk Agent Kid itu sendiri, saat ini terlihat dia sedang kedatangan tamu yang ternyata adalah detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan Tom, di mana detektif ini sudah menunggu lama untuk berbicara dengan Agent Kid perihal yang terjadi tentang kasus pembunuhan Tom itu, di mana setelah Agent Kid membiarkannya untuk masuk ke apartemennya, detektif ini pun memberitahu tentang apa yang diketahuinya perihal foto-foto yang saat ini menjadi petunjuk Agent Kid, di mana detektif ini memberitahu bahwa semua orang yang tewas di tempat Agent Kid adalah bagian sindikat narkobanas yang dipimpin oleh Navarro, seperti yang Reddington sudah jelaskan. Dan pria ini sudah menginterogasi Navarro itu, namun karena Navarro mempunyai alibi yang sangat kuat, polisi pun terpaksa melepaskannya. Namun akibat keterangan detektif ini, Agent Kid mengetahui tentang lokasi sindikat narkobanas biasa menjalankan bisnisnya, dan rencananya Agent Kid akan mendatangi lokasi itu dengan harapan bisa menemukan Navarro. Dan di sini pria ini pun sempat bertanya kepada Agent Kid tentang apa yang sebenarnya dilakukan sindikat nas di tempat ini dan apa kaitannya dengan Tom, suami Agent Kid. Di mana sepengetahuan Agent Kid, suaminya hanya membantu menyelidiki pembunuhan Nick Corpal yang juga dibunuh sindikat itu. Namun untuk detailnya, Agent Kid tidak mengetahui bahwa sebetulnya kematian Nick akibat ulah Tom yang meminta bantuan Nick untuk mengidentifikasi kerangka tulang pemberian Mr. Kaplan itu. Namun yang membuat bingung detektif ini adalah siapa yang sudah membunuh sindikat nas di tempat ini dan siapa yang membawa Agent Kid ke rumah sakit. Di mana Agent Kid yang mendengar pertanyaan itu terpaksa berbohong karena Agent Kid tak ingin detektif ini mengetahui sosok Reddington yang sudah membantunya saat itu. Yang akhirnya karena tak mempunyai pertanyaan lagi, detektif ini pun akhirnya pergi meninggalkan Agent Kid. Dan sebelum kita melihat Agent Kid mendatangi lokasi tempat bisnis Navarro dijalankan, kita kembali ke kasus yang dimana untuk mengetahui nama pemilik akun rekening yang sudah membiayai penyerangan gas di scene awal tadi, Reddington meminta bantuan bankir ini yang bernama Herman, yang Reddington sangat yakini Herman dapat membantunya. Yang tentu saja awalnya pria ini menolak karena akun yang dilihatnya saat ini bukanlah akun rekening dari perusahaannya. Namun setelah Reddington menjelaskan tentang keuntungan yang akan didapatkan pria ini jika bisa mencari tahu nama di balik akun rekening tersebut, dengan cepat pria ini pun berhasil menemukan orang yang dapat membantu keinginan Reddington itu, yang ternyata adalah wanita ini yang seorang hacker yang baru saja dibebaskan bersyarat karena telah meretas akun bank milik perusahaan Herman. Namun dia dibebaskan dengan syarat menjadi konsultan keamanan perusahaan bank Herman ini. Dan lagi-lagi wanita ini yang dipenuhi tubuhnya dengan tato menolak keinginan Reddington meski Reddington akan memberikan uang yang cukup banyak. Namun dengan kejeniusan Reddington ini, Reddington yang mengetahui wanita ini sangat menyukai seni tato akan mengenalkan wanita ini kepada pelukis tato yang sangat terkenal yang tentu saja
wanita ini sangat mengetahuinya. Dan jika wanita ini bisa membantunya memberitahu nama pemilik akun rekening yang Reddington berikan, Reddington akan membuatkan janji untuk wanita ini agar bisa menambah tato dari pelukis tato yang sangat terkenal itu. Just get me the appointment. And I'll get you the name. Wanita ini yang tak mau membuang kesempatan langka itu pun akhirnya bersedia membantu Reddington. Di mana tak membutuhkan waktu yang lama, wanita ini berhasil mendapatkan namanya yang Aram sampaikan kepada Cooper bahwa namanya adalah Rasmin Hamzan. Di mana Cooper yang mendengar itu meminta Aram menyampaikan kepada Donald untuk tetap mengawasi Bishop dan Nafabi akan mengawasi Hamzan itu yang mereka yakini akan melakukan transaksi hari ini. Namun sebelum kita melihat itu terjadi, kita akan ke sisi agen Kin yang akhirnya tiba di lokasi bisnis narkoba Navarro biasa dijalankan. Di mana di sini agar agen Kin bisa mendapatkan informasi keberadaan Navarro itu, agen Kin memaksa pria ini untuk memberitahu tentang Navarro yang diyakini agen Kin adalah bos dari pria ini. And Navarro? I don't know who that is. Nah, di sini pria ini yang memang tak bisa memberitahu akan hal itu menyampaikan bahwa dia mengenal orang yang mungkin bisa memberitahu apa yang diinginkan agen Kin. Di mana selang beberapa saat orang itu pun akhirnya tiba yang lagi-lagi agen Kin mengancamnya akan membunuhnya jika tak mau memberi informasi tentang Navarro. Namun lagi-lagi pria ini tak bisa juga memberitahu akan hal itu. Namun pria ini memberitahu nama anak buah Navarro, bagian yang biasa mencucikan uang Navarro. Yang saya juga bisa konfirmasikan, pria yang dimaksud pria ini memang bisa memberitahu tentang keberadaan Navarro itu. Namun sebelum kita melihat agen Kin mendatangi pria itu, kita akan menyelesaikan kasus yang dikerjakan Donald dan kawan-kawan. Di sini Nafabi yang saat ini mengawasi Hamzan berkomunikasi dengan Donald yang saat ini mengikuti Bishop dari belakang karena mereka yakin Hamzan dan Bishop akan melakukan transaksi. Dan jika benar, saat itulah FBI bisa menangkap mereka. Namun komunikasi mereka sempat dihentikan Donald karena Donald mendapatkan panggilan yang ternyata dari Henry Prescott yang tentu saja kalian masih mengingatnya. Dimana di sini Prescott yang mengetahui Donald mengikuti Bishop meminta Donald untuk menghentikannya karena Bishop adalah salah satu klien Henry Prescott juga. Dan jika Donald tetap mengikutinya, Henry Prescott mengancam Donald akan mempublik bukti pembunuhan Donald terhadap Laurel Hitchens. Yang tentu saja jika itu terjadi, Donald sudah pasti akan masuk penjara. Or I will leak the dirt I have on you and you will be put away for life. Yang akhirnya setelah menutup teleponnya, Donald sengaja menyesatkan Nafabi yang membuat Nafabi meninggalkan pengawasan terhadap Hamzan itu. Dimana akibat itu Bishop melakukan transaksi dengan Hamzan yang hanya diawasi oleh Donald. Dimana di sini Donald sempat dilema tentang apa yang dilakukannya ini. Apakah dia menangkap Bishop dan Hamzan atau membiarkannya? Karena jika Donald menangkap Bishop dan Hamzan, orang yang sudah membiayai serangan di scene awal, Henry Prescott akan mempublik bukti pembunuhan Donald terhadap Laurel Hitchens. Namun pada akhirnya Donald memutuskan untuk menangkap Bishop meski dia mengetahui bahwa itu akan membuat masalah untuknya. Sementara Hamzan juga pada akhirnya bisa diamankan oleh Nafabi. You've just made a horrible mistake. Namun akibat kejadian itu, Donald pun akhirnya bertemu dengan Henry Prescott di suatu tempat. Dimana di sini Prescott menampar Donald karena sudah tak mematuhi keinginannya. Dimana Donald yang emosi sempat mengeluarkan senjatanya, namun tak bisa apa-apa karena Donald tak mempunyai bukti apa-apa untuk menangkap Prescott. Dan bahkan Donald juga tak mengetahui nama asli Prescott ini. Sedangkan Prescott mengetahui semua tentang Donald, seperti Donald yang menggunakan nama Frank dan menyewa Henry Prescott untuk menyingkirkan bukti tentang pembunuhan yang dilakukan Donald. Dimana Donald yang mendengar itu pun menyampaikan bahwa memang benar Donald tak bisa menangkap Henry Prescott. Namun jika Prescott menghubunginya lagi, Donald mengancam akan membunuh Prescott ini. Tapi Prescott yang mendengar ancaman Donald itu menjawab bahwa dia akan tetap menghubungi
Donald. I'll be in touch. Di mana setelah Donald kembali ke Blackside, Navabi dan Cooper memberitahu bahwa kasusnya sudah selesai. Hamzan ditahan dan Bishop juga telah ditahan. Namun dari pengakuan Bishop kepada Navabi, Bishop dan Hakim Sonia yang diinterogasi di scene awal tadi ternyata diperintahkan Henry Prescott secara spesifik untuk menutupi kasus pembunuhan seorang polisi yang dilakukan oleh polisi. Ya, akhirnya mengetahui itu, Navabi dan Donald pun mendatangi detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan polisi wanita itu. Dimana akibat keterangan detektif ini, Donald menyadari bahwa Prescott telah menjebaknya dengan kasus pembunuhan polisi wanita itu. Karena dari bukti yang ditemukan di tablet milik polisi wanita yang tewas, ditemukan nama Frank yang Donald sangat mengetahui bahwa itu nama alias yang dia gunakan ketika berkenalan dengan Henry Prescott. Mengetahui itu, Donald dan Navabi pun berencana mendatangi TKP pembunuhan polisi wanita itu dengan niat untuk menemukan tablet yang ada bukti-bukti di dalamnya. Dimana di sini Donald yang tak ingin Navabi menemukan tabletnya memaksa Navabi untuk mencari ke arah lain, yang sebenarnya tablet itu ada di dalam laci yang dekat dengan Donald ini. Dimana setelah Navabi mengikuti keinginan Donald, Donald pun membuka tablet itu dan menemukan bahwa memang benar Prescott ingin menjebak Donald dengan kasus pembunuhan polisi wanita itu. Karena Prescott sudah menyiapkan bukti lengkap yang seakan-akan Donald yang telah membunuh polisi wanita itu. Namun tak lama setelah mengetahui itu, Donald pun mendapatkan panggilan yang ternyata dari Reddington yang berkata kepadanya bahwa sudah saatnya Reddington dan Donald bertemu. I think it's time for us to have a little chat. Mendengar itu, Donald pun segera pergi menemui Reddington dan membawa tabletnya tanpa memberitahu Navabi yang masih ada di TKP ini. Namun sebelum kita melihat pertemuan Donald dengan Reddington, kita ke sisi Navabi terlebih dahulu yang akhirnya kembali ke Blackside dan melaporkan kepada Cooper tentang Donald yang menurutnya sangat aneh hari ini, dan bahkan meninggalkan Navabi di TKP tanpa memberitahu kepada Navabi. Dimana Cooper yang mendengar itu menyampaikan bahwa Cooper akan berbicara dengannya. Namun untuk sementara, Cooper meminta Navabi membawa Aram untuk menemui Hakim Sonia untuk menanyakan kepadanya mengapa dia berbohong di scene awal tadi. Dan untuk Donald yang sudah bersama Reddington, di sini kita akhirnya mengetahui mengapa Reddington memberikan kasusnya kali ini kepada FBI. Di mana Reddington ternyata sudah lama mengetahui tentang Prescott yang mengancam Donald dengan pembunuhan Laurel Hitchens itu. Dan itulah sebabnya Reddington sempat menawarkan bantuannya kepada Donald saat itu, tapi Donald malah menolaknya. Dan kasus kali ini ternyata Reddington hanya ingin menguji seberapa jauh Donald ingin terjatuh. Namun Reddington cukup mengagumi Donald karena hari ini Donald telah lulus dari ujian yang Reddington berikan. Dan untuk itu Reddington akan membantu Donald untuk mencari tahu nama asli Prescott, yang Reddington sangat yakini Hakim Sonia dapat memberitahu akan hal itu agar Donald bisa menangkap Henry Prescott itu. Tapi tentu saja jika Donald menangkap Prescott, Donald akan masuk penjara akibat kasus pembunuhan Laurel Hitchens. Dan ternyata Donald bersedia melakukannya meski dia mengetahui bahwa dia akan masuk penjara kali ini. Tapi yang jelas Donald juga senang karena bisa terbebas dari Henry Prescott dan dari perasaan rasa bersalahnya. Ya, akhirnya mereka pun tiba di kediaman Hakim Sonia ini sebelum Navabi dan Aram tiba di tempat ini. Dimana di sini Hakim Sonia ini akhirnya mengakui bahwa dia juga adalah salah satu orang yang dipaksa oleh Henry Prescott dengan menceritakan detailnya bagaimana. Dan akibat kisah itu Donald mengetahui nama asli dari Henry Prescott yang ternyata bernama Michelle Hadley, yang diketahui secara publik adalah seorang pengacara. Namun di belakang dia adalah Henry Prescott yang menyewakan jasanya untuk menutupi pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh kliennya, termasuk Donald yang telah menyewa jasa Henry Prescott itu atas pembunuhan Laurel Hitchens.
Namun akibat pengakuan Hakim Sonia ini, dia yang tahu bahwa dia juga akan masuk penjara, akhirnya membunuh dirinya sendiri dengan meloncat dari jendela tempat tinggalnya. Yang dimana kejadian itu ternyata bertepatan dengan Nafabi dan Aram yang baru saja tiba di lokasi ini. Namun Donald dan Reddington yang sudah mengantongi nama asli Henry Prescott itu segera pergi meninggalkan kediaman Hakim Sonia ini sebelum Nafabi dan Aram melihatnya. Dan sebelum kita melihat Donald mendatangi Henry Prescott itu, kita akan ke sisi Agent Kin sebentar terlebih dahulu. Dimana di sini Agent Kin akhirnya menemui anak buah Navarro yang biasa bertugas mencuci uang milik Navarro itu. Dimana di sini Agent Kin sempat menembaknya di kaki karena ingin melakukan perlawanan, dan Agent Kin mengancam pria ini untuk memberitahu lokasi Navarro saat ini, karena jika tidak Agent Kin akan membakar semua uang milik Navarro, yang tentu saja itu akan membuat Navarro kesal dan sudah pasti akan membunuh pria ini. Dimana pria ini yang mendengar itu pun akhirnya bersedia membantu Agent Kin. Tapi sebelum kita melihat Agent Kin mendatangi Navarro itu, kita akan ke sisi Donald yang berhasil menemukan Henry Prescott yang saat ini dilihatnya sedang bersama keluarga dan anaknya. Dimana di sini Reddington sempat menawarkan bantuannya agar Donald tak perlu masuk penjara. Namun Donald menolaknya karena dia ingin menebus kesalahannya dan memasukkan Henry Prescott itu ke penjara juga. Yang pada akhirnya Donald pun mencoba menangkap Henry di depan istri dan keluarganya yang tidak mengetahui pekerjaan Henry Prescott atau Michelle Hadley ini. Namun di sini Prescott sempat berusaha untuk melarikan diri, di mana kejar-kejaran sempat terjadi, tapi untungnya Reddington berhasil menghentikannya. Yang dimana Donald yang sempat merasa emosi sempat terbesit di pikirannya untuk membunuh Henry saja agar tidak masuk penjara. Namun Reddington berhasil menasihatinya untuk tidak melakukannya, yang pada akhirnya Prescott pun berhasil diamankan, yang bisa dikonfirmasi akan masuk penjara akibat kejahatan-kejahatan yang sudah banyak dilakukannya. Dimana tak lama setelah ini Donald pun mendatangi Cooper dengan membawa surat pengakuan dan pengunduran dirinya. Tapi sebelum Donald memberikannya, Cooper menyampaikan bahwa telah terjadi insiden di mana Cooper mendapatkan telepon dari biro penjara bahwa terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang mengangkut Henry Prescott itu, di mana kendaraannya telah ditabrak oleh penyerang yang tak dikenal. Yang dimana Cooper berasumsi bahwa mungkin yang menyerang kendaraan itu adalah klien Prescott yang tak ingin diungkap di pengadilan, di mana katanya para pengemudi berhasil melarikan diri, tapi Prescott dikonfirmasi tewas dengan sangat mengerikan. Dan ternyata kendaraan itu diserang tidak lain tidak bukan oleh Reddington. Dimana di sini kita mungkin bisa berspekulasi bahwa Reddington tak ingin Donald masuk penjara, dan itulah alasannya Reddington membunuh Prescott dengan sangat kejam, yang dimana Reddington ternyata membakar Prescott secara hidup. Donald Ressler sends his regard. Dan itulah kematian Henry Prescott yang sangat mengerikan karena sudah berani membuat masalah dengan Donald, orang yang Reddington sudah anggap seperti keluarganya. Namun setelah mendengar cerita dari Cooper, ternyata Donald tetap memberikan surat pengakuan dan pengunduran dirinya. Tapi Cooper yang ternyata memahami situasinya menolak untuk membukanya, tapi dia akan menyimpannya karena bukti-bukti tentang insiden Donald tidak ditemukan sama sekali. Yang tentu saja itu akibat Reddington yang sudah memusnahkan semua bukti-bukti itu. Namun untuk suratnya, Cooper akan tetap menyimpannya. Tapi Cooper ingin Donald juga menyimpan surat pengakuan yang Cooper sudah siapkan, dan ketika sudah saatnya tiba, yaitu ketika kesatuan mereka dibubarkan, disitulah mereka akan membuka suratnya dan membacanya. Yang dengan ini saya bisa konfirmasi Donald pun membatalkan pengunduran dirinya dan akan tetap bekerja sebagai agen spesial FBI. Namun Donald yang mengetahui bahwa kematian Prescott adalah ulah Reddington akhirnya mendatanginya, di mana Reddington mengaku
mengakui semua perbuatannya itu. Tapi dengan alasan dia hanya tak ingin jika Prescott di pengadilan, Prescott akan mengungkap kerja sama Reddington dengan FBI. Dimana mungkin itu adalah salah satu alasan kecil Reddington. Tapi menurut admin secara pribadi, alasan terbesar Reddington membunuh Henry Prescott karena tak ingin melihat Donald ini masuk penjara. Yang akhirnya Donald pun pergi dengan membawa salah satu minuman mahal milik Reddington itu. Dan untuk Agent Keane, dia pun akhirnya berhasil menemui Navarro yang saat ini ada di tempat tinggalnya. Dimana di sini Agent Keane mencoba mencari informasi tentang Ian Garvey, orang yang sudah menikam suaminya itu. Namun Navarro menolaknya karena dia tak bisa memberitahu kepada Agent Keane tentang Ian Garvey itu. Mengetahui itu, Agent Keane kembali bertanya tentang Nick Corporal yang telah dibunuh juga. Yang Agent Keane yakini Tom hanya membantu Nick Corporal. Namun Navarro yang mendengar itu menjawab bahwa sebetulnya bukan Tom yang membantu Nick, melainkan Nick yang telah membantu Tom. Tapi pria ini tak bisa memberitahu detailnya juga. Dimana di sini Navarro berhasil mendapatkan kesempatan untuk membebaskan dirinya, yang dimana perkelahian pun sempat terjadi antara Agent Keane dan Navarro. Dimana Agent Keane yang memang kalah tenaga sempat terpojok oleh Navarro. Namun Agent Keane yang tak mau menyerah akhirnya mengeluarkan semua tenaganya, yang dimana akibat itu Navarro terjatuh di meja kaca yang naasnya salah satu pecahan kaca menembus leher Navarro dan membuatnya tewas seketika. Dimana di video kali ini terlihat Agent Keane telah membunuh lagi. Namun apakah yang akan terjadi atas pembunuhan yang dilakukannya ini? Dimana untuk mengetahui hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di episode selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat sore dan selamat